Saya sudah berapa kali manakiban di sini, tapi baru sekarang ya rasanya bergetar gitu ya. Jadi sudah penuh semua tadi disampaikan oleh Pak Prof tadi, sudah inti-intinya semua. Sebenarnya sudah menjadi inti dari tujuan kita gitu ya. Tujuan kita itu adalah untuk sampai kepada Allah, bahkan bersama Allah selamanya, maka abadan. Kalau kita sering mengikuti meditasi Pak Prof tadi, kita sering membayangkan Allah, kehadiran Allah ya. Maka kalau engkau tidak bisa dekat kepada Allah, dekatlah orang yang dekat kepada Allah. Niscaya orang tersebut akan mendekatkan engkau kepada Allah. Jadi kita membayangkan Allah, wah gimana ya? Kalau belum bisa melihat Allah, gitu, ya kita membayangkan guru kita gitu ya, Robitoh gitu. Nah, karena Allah sumber kebahagiaan dan guru kita melimpah keberkahannya, karomahnya kepada kita semua, kebahagiaan itu. Alhamdulillah. Jadi saya tidak akan cerita tentang ini Prof. Saya mungkin lebih mau menceritakan tentang Prof aja nih. Priyatna, kesini dikit. Gak apa-apa. Udah mentok situ. Aku di sini aja kali ya. Biar nggak ganggu. Ya. Aku Facebook. Oke. Saya beliau ini dulu ya, sebelum saya kenal lebih dekat komunitas gitu ya. Bunda itu dulu menurut saya itu seperti di awang-awang gitu ya. Dari zamannya Abah Anom itu, kalau saya ke Suryalaya itu sekali-sekalinya saya masuk ke dalam dan punya foto satu-satunya dengan Abah Anom itu, masuk lewat dapur, kasih tahu ya, masuk lewat dapur, pede aja gitu kan, bisa masuk ke dalam. Dan saya di meja itu, kalau nggak salah dulu saya ketemu Buddha juga gitu ya. Jangan jejen dulu di situ sambil makan gitu ya. Nah, Pak Prof itu sebelum saya lebih dekat lagi ke Pak Abah Os tuh sebenarnya saya sering membaca spiritual thinking gitu ya. Oh iya. Itu ya. Itu ya, 3 ikan itu sering saya membaca itu. Nah, Bapak-bapak hadirin, para ikhwan wafat semuanya, saya ingin cerita sedikit tentang riwayat ya, dimuat dalam kitab Duratun Nasihin. Ketika nanti akan masuk surga, itu ada 4 golongan yang mereka berebut untuk masuk surga. Yang satu saya duluan, yang satu saya duluan, gitu ya. Jadi mungkin kita juga nanti begitu ya. Tapi ada yang pengen masuk surga belakangan aja gitu kan, biar yang duluan. Ada yang wah saya ring 1 nih gitu, harus masuk duluan gitu ya. Nah, 4 golongan ini ahli ilmu, ulama. Yang kedua itu syahid, orang gugur dalam di jalan Allah. Yang ketiga itu orang kaya, dermawan. Yang keempat itu haji mabrur. Hebat semua kan? Terus diutus malaikat, ditanya oleh malaikat. Yang pertama ditanya yang mati syahid, yang gugur. Ditanya, kenapa engkau pede masuk surga, engkau duluan? Saya itu berjuang sampai terbunuh di jalan Allah dan saya mencari keridhaan Allah. Oh ya? Dari mana kamu tahu bahwa kamu itu adalah masuk surga? Dari guru saya, gitu ya. Dari guru saya. Nah, kata malaikat, apa ente gitu? Apa ente nggak malu tuh sama yang ngasih tahu? Harusnya gurunya duluan masuk kan? Nah, gitu kan. Akhirnya merasa malu, mundur teratur dah, gitu kan. Lalu ditanya lagi haji mabrur. Nah, haji mabrur juga ditanya sama kayak begitu ya. Saya bahwa kalau haji mabrur itu masuk surga duluan. Dari mana? Dari guru saya juga. Sudahlah, kalau begitu saya mundur aja lah gitu ya. Nah, terakhir
apa? Mati syahid, ahli surga. Dermawan. Nah, yang dermawan, orang kaya. Nah, orang kaya ditanya sama malaikat, kenapa engkau kok pede masuk surga? Oh, saya sudah bersedekah, saya sudah berinfak ya. Bahkan sedekah itu ya amaliyah yang paling unggul ketika orang sudah meninggal dunia pengen dihidupkan lagi, mau sedekah. Bukan mau sholat, mau sedekah. Sedekah yang ganjarannya sampai 700 kali lipat. Berapa itu? Satu butir jadi 700. Sholat berapa? Isra Mi'raj itu ya 5 waktu itu sholat sama 10. Satu waktu 10. Ini 700. Nah, jadi saya yang pantas masuk surga. Dari mana? Sama jawabannya. Dari guru saya. Wah, tahu dirilah kalau begitu. Mundur gurunya. Akhirnya ulama, nih guru tadi dipanggil. Silakan masuk surga. Begitu. Tanpa ditanya lagi kalau sudah pasti. Baru gurunya nih, ulama, ahli ilmu. Suruh masuk surga. Begitu mau masuk surga, kata ulama, saya merasa nggak pantas masuk surga duluan. Karena walaupun saya berilmu, kalau tidak didukung oleh orang kaya yang dermawan itu, maka semuanya tidak bisa berjalan. Ya. Jadi orang kaya yang dermawan, yang membantu perjuangan di jalan Allah, ternyata itu yang masuk surga duluan. Nah, alhamdulillah. Makanya pagi hari ini saya ingin spesial secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Priyatno, khusus pribadi, dan juga para jamaah semua. Karena sudah membukakan pintu raudhah madrasahnya untuk kita semua manakib. Dan ini manakib di sini sudah jejak bekas telapak kaki guru agung. Ya, napak tilas itu. Jadi bukan baru kali ini, tapi sudah sebelumnya. Sebelum saya hadir di sini juga ya, sudah dilaksanakan di sini. Jadi bekas telapak kaki. Jadi kita ini sebenarnya amalia kita ini bekas semua nih. Ya. Bekas. Sebenarnya amalia, ibadah tuntunan ibadah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu sebenarnya bekas ya, amal bekas ya. Haji itu bekasnya. Ya. Semua bekas. Kita ini ngikuti jejak. Nampak tilas dari guru kita. Gitu ya. Jadi alhamdulillah kita semua ada di sini gitu ya, mengikuti jejak langkah guru agung kita. Dan ini ajaran nyata pasti benarnya. Walaupun saya baca kemarin ada ini ya, ada surat gitu ya, MUI itu membentuk tim panitia penelitian terhadap Bapak Haus. Isinya profesor-profesor semua gitu. Siap. Saya kirim ke Abah Jagat, sudah lihat ini. Abah Jagat sudah dan sedang dalam pembahasan gitu ya. Jadi ajaran kita ini bukan ajaran baru sekarang, tapi sudah sejak zaman dulu, zaman Abah Sepuh, Abah Hanom ya. Dan isinya ini, ajaran ini. Kita silaturahmi, kita bersedekah ya. Tadi Pak Prof bilang makan dulu, isi dulu perutnya baru dikasih ilmu. Kata pengesah Baos, tidak ada pengajian yang lebih mulia, lebih sempurna selain pengajian anti gempa manakib. Ya, kenapa? Karena di situ dikasih makan, ya, dikasih minum, dikasih ilmu. Di situ ada silaturahmi, di situ ada sedekah. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, semua bersedekah. Ada baca Quran, ada baca sholawat, ada tandih, pesan-pesan ya, ada tawasul doa, kemudian manqobah, jejak riwayat. Al-Quran itu semua kebanyakan isinya riwayat-riwayat cerita-cerita yang harus kita pelajari. Gitu ya. Jadi ini ajaran bukan ajaran abu-abu, apalagi baru sekarang ya. Tapi itu memang ada tugasnya masing-masing. Yang kirim ke saya nggak apa-apa, itu ada tugasnya masing-masing ya. Dan kita hakul yakin ya, hakul yakin tidak akan mundur dan tidak akan, kata pengesah Abah, akada mana ya, tidak akan, kalaupun tidak maju, minimal jangan mundur. Ya. Ya, Robbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna bil kafirin ya. Tidak betal gitu ya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof atas segala kebaikannya yang saya yang merasakan juga kebaikan itu gitu ya. Semua Pak
Prof ini juga yang mempelopori MOI ya, Hakim Online Internasional, MOI ya. Itu ketika COVID ya, saya cerita dari Bunda, ketika COVID setahun MOI itu saya baru gabung ya. Nah, rupanya begitu gabung berapa kali, alhamdulillah gitu. Katanya viral katanya. ya, jadi COVID ini apa namanya itu ulul albab nih ya. Termasuk orang yang selalu menggunakan pikirannya, akal sehatnya. Ini gimana nih supaya tidak mati nih semua dipasung kecuali di Sinarasa ya. Semua nggak boleh gitu ya. Bertamu aja dari seberang jalan gitu kan. Yang nggak masuk akalnya lagi, mobil harus zigzag. Mobil apa urusannya ini mobil? Harus zigzag gitu ya. Nggak masuk akal lagi suami istri di rumah satu kamar, begitu di jalan harus di depan sampai di belakang. Nah, jadi kita udah tulalit semua gitu dengan itu ya. Tapi ya Pak Priyatno itu salah satunya ya, muridnya pengusaha Abah gitu berpikir, wah ini nggak bisa merakit nih kita gitu kan. Akhirnya ada MOI sekarang itu, dan sekarang sampai sekarang bulan Mei besok kata Bunda itu 6 tahun ya. 6 tahun. Bahkan tadi itu di sini sampai mau mulai offline aja diingetin, tolong yang online dimatiin dulu ya gitu ya, karena akan mengganggu ini. Kalau bisa dikecilkan aja. Artinya saya dalam berpikir, artinya di sini hadirannya sudah melekat meragasuk mading online-nya itu ya. Ikut online terus gitu. Jadi bukan sudah menjadi habit kita ya, sudah menjadi bagian daripada kita. Nah, ini berkatnya beliau nih ya. Tuh. Dan Bunda tentunya ya, karena kata Kiai Munawir itu kalau bukan Bunda Haya itu udah dari kemarin bubar gitu. Gitu. Nah, tapi jangan banyak-banyak kayak Bunda Haya, satu aja kan. Kiai Munawir itu sama saya itu ngobrol. Nah jadi begitu. Karena di bulan ini, bulan Syaban itu shinnya itu adalah asyukru. Syukur ya. Nah, di dalam kitabnya pengusaha Abah menyampaikan, man la yazkurun nas, la yazkurullah. Atau la yazkurullah, man la yazkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita ini harus pandai-pandai berterima kasih. Cirinya itu orang yang selalu berterima kasih, orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau tidak berterima kasih, apalagi tidak, yang nggak tahu diri gitu ya, itu orang-orang yang nggak bersyukur kepada Allah. Kata Abah, syukur itu adalah suatu perbuatan untuk mengimbangi kebaikan yang telah kita terima. Nah, ada dua dalam kitab itu, ada dua. Satu syukur kebiasaan ya. Kalau kita terima ya terima kasih, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan ya, maupun dengan hati. Ada di kitabnya pengasaran ada syukur urfi. Urfi itu menyadari, mensyukuri semua yang ada dalam diri kita, mau penglihatan, mau pendengaran, semuanya yang kita dirasakan gitu, dan digunakan sebagaimana nikmat itu diberikan. Tuh. Jadi kata pengusaha Abah, orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, nah maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Syaikhul Qadir Jalani menegaskan lagi ya, orang yang senantiasa mengagungkan nikmat yang dia terima, pasti orang itu bersyukur. Kalau orang itu bersyukur, pasti dia termasuk orang yang akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Lain syakartum la'azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Tuhan saya berkoordinasi, salah satu bagian daripada syukur itu doa. Jadi kalau sudah banyak doanya, doa terus, kita doa terus. Pagi khotaman itu semua doa, semua itu. Khotaman itu. Maka saya berangkat menakiban itu, ya semangat gitu ya.
semangat. Apalagi terlebih lagi di tempat yang memang kita sudah biasa dan kita ketemu ikhwan-ikhwan kita gitu ya. Lebih semangat lagi, kan kita ada rindu ya. Ada ingin ketemu, ada lebih semangat. Terlebih lagi kita semangat ingin beramaliyah. Gitu loh. Amaliyah Khotaman, ikut Khotaman. Saya mursyid ya, saya mursyid. Mursyid Khotaman memang nikmat sekali ya. Gitu. Maka Khotaman itu dianjurkan untuk merem ya, supaya kita benar-benar menghayati, merasuk gitu ya, gitu. Tambah lagi manakib yang begitu sakral gitu ya. Jadi kata pengusaha Abah, ya kalau kita tidak, salah satu ciri syukur itu mensyukuri kepada orang yang menjadi perantara kita mendapatkan nikmat itu melalui tangannya gitu. Syukur kepada Allah itu syukur, intinya syukur kepada manusia. Hari ini kita di sini dihidangin ya. Bahkan mau dikasih ilmu aja isi dulu, perut dia kenyang dulu, baru masuk ilmu ya. Tempatnya ya disediakan, kerepotannya, parkir segala macam disediakan, ruangannya adem seperti ini disediakan ya, makanannya disediakan, kita khusyuk beribadah disediakan tempatnya, pulang diamplopin lagi ya. Alhamdulillah. Maka pantas orang kaya dermawan masuk surga duluan. Amin. Amin. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu istiqomah, semangat selalu, pantang mundur, ya sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Teruslah kita berzikir, istiqomah dengan 38 tadi, istiqomah dengan guru kita, istiqomah zikir la ilaha illallah. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun, kita selalu bersama guru agung kita dan bersama Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi mu'minin. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Rob. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan raya kami berkendara dengan semangat persatuan terjaga.